Motorola Edge 60 Pro, HP yang bagus kalau tidak dilihat harganya berapa. Karena termasuk mahal menarik kalau kita compare dengan satu HP yang bisa dibilang mahal juga tapi orang sudah terbiasa. Yo guys, gue udah pakai Motorola Edge 60 Pro ini selama kurang lebih 2 minggu. Dan menurut gue, walaupun smartphone ini bagus, rada sulit untuk bersaing. Terutama di harganya yang 7,7 juta, dimana bahkan udah nyenggol-nyenggol harga smartphone yang memang secara brand udah terkenal ngasih harga yang selalu mengejutkan kantong, Oppo Reno 14. Yuk kita lihat experience gue dengan Motorola Edge 60 Pro ini seperti apa, dan sekaligus versusin dengan Oppo Reno 14. Biar tahu lah, ini beneran bagus atau jangan-jangan malah kalah sama Reno 14. Karena keduanya head to head banget dari harga maupun banyak sekali fitur. Let's go. Sebelum masuk yang lain-lain, gue mau ngobrol soal harga dulu. Ini Motorola SRP atau Suggested Retail Price itu 7,7 juta. Kemarin promo di 7,4 juta. Variannya cuma 1, 12, 256. Sementara si Oppo itu starting price-nya di 7,5 juta. Tapi itu untuk yang 8256. Tapi untuk varian dengan RAM storage yang sama dengan Motorola, itu harganya 8 juta. Tapi itu kan ngomongin SRP, harga yang disarankan oleh brand. Nah, harga realnya di pasaran itu berbeda. Reno 14 yang 8256 itu harganya di 6,8 juta, bukan 7,5 juta. Reno 14 yang 12256 gue bisa nemu ada yang di 7,3 jutaan. Nah, kalau Motorola ada yang 7,1 sampai 7,4 juta. Clear ya, jadi harga keduanya tuh mirip. Kadang Oppo mungkin di beberapa toko bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, dan karena itu pula lah keduanya sangat-sangat patut untuk di versusin. Let's go. Kemiripan antara Motorola Edge 60 Pro dan Reno 14 itu bukan cuma dari harganya yang termasuk mahal, termasuk premium mid-range. Tapi sebenarnya ada beberapa. Ada SoC yang sama-sama pakai Dimensity 8350. Ada image premium mid-range dengan kamera yang mumpuni, yang melekat di keduanya. Ada baterai yang berkapasitas sama dan beberapa hal lain yang juga mirip. Kita ngomongin SoC-nya dulu deh. As expected dari smartphone yang punya SoC sama, Antutunya yang mirip-mirip. Cuma satu yang perlu digarisbawahi adalah kenaikan suhu Reno 14 tidak sesignifikan Edge 60 Pro dalam mendapatkan skor segitu. 9,5 derajat naiknya di Moto, 7,2 derajat di Reno. Fenomena ini nggak terjadi di Antutu doang, tapi di 3D Mark juga sama. Motorola tuh lebih cepat panas in general, throttling pula, sementara Reno relatif lebih adem dan stabil performanya. Ini untuk Geekbench-nya, di mana Moto sedikit lebih tinggi. Soal panas sebenarnya predictable karena Motorola ini secara desain material yang dipakai adalah full plastik, dari frame, back cover itu plastik semua. Nah, di sini namanya Eco Leather atau silikon polimer. Ya, technically plastik juga yang lebih sustainable dan ramah lingkungan. Sementara Reno 14 tuh back cover kaca, frame-nya metal. Otomatis bakal lebih baik menghandle panas. Di real gaming experience seperti apa? Main 2 rank match Mobile Legends di Motorola, di mana game pertama mulai di suhu internal 34 derajat, pada akhir game pertama HP-nya nyentuh 42 derajat, sementara Reno cuma 38 derajat. Cukup jauh. FPS keduanya sih stabil ya di 120 FPS. Nah, di game kedua tanpa jeda nih ya start matchnya, Motorola lanjut lagi naik sampai 44 derajat, di mana Reno lanjut kenaikannya cuma sampai 38,7 derajat. Gokil bedanya. Tapi perlu di note, Reno 14 ini mirip sama kakaknya si Reno 14 Pro. Kalau suhu udah sampai 39 derajat, bakalan kena throttling. Tapi lucunya yang di throttling itu bukan SoC-nya cuy, tapi refresh rate layarnya. Turun ya jadi 90 Hz. Which artinya otomatis FPS juga bakal ngikut ke 90. Ini kejadiannya kalau udah bermatch-match di ruangan non-AC. Fleksibilitas Motorola terhadap batas suhu untuk throttling itu berasa ketika kita mainin game yang berat kayak Wuthering Waves. Dia bisa dapat average 52 FPS dengan suhu 44 derajat, di mana Reno cuma dapat 45 FPS average-nya, namun suhunya jauh lebih adem di 41 derajat. Untuk performance di daily, keduanya tergolong bagus, satset-satset. Cuma beberapa kali gue mengalami problem di Motorola yang kemungkinan ini soal software optimization. Di UI beberapa kali
terasa berat ya, jadi nggak satset. Dan waktu gue Antutu dalam kondisi begitu dapatnya cuma 900 ribuan. Dan ini bukan karena panas loh ya, bisa dilihat dari suhu di Antutu di bawah situ. Dia baru normal setelah kita restart HP-nya, dan hal yang kayak begini nggak pernah kejadian di Reno. Masih nyambung sama performa, ini sama juga nih speknya. Baterai, keduanya punya baterai 6000 mAh. Tapi Moto terbukti lebih irit dalam tes standar ala K2G. 8,5 jam SOT dalam waktu 21 jam total uptime versus 7 jam 40 menit di Reno. Untuk pengecasan nggak signifikan bedanya, walau di atas kertas Moto pakai 90 watt dan Reno 80 watt. Keduanya butuh waktu 45-50 menit dari kosong sampai full. Motorola punya keunggulan soal charging, dia bisa wireless charging sementara Reno nggak bisa. Kita masuk ke bagian yang seru, kamera. By spek secara megapiksel mirip banget. Bisa kalian lihat di grafis nih, namun pendekatan sunat spek yang diambil keduanya tuh beda. Motorola sunat spek tele dengan menggunakan sensor 10 megapiksel yang ada di flagship Samsung yang menurut kami udah saatnya dipensiunkan. Udah ketinggalan zaman banget di 2025. Sementara Reno yang disunat ultra wide-nya yang masih 8 megapiksel ala mid range pada umumnya. Gue pribadi prefer ultra wide yang disunat daripada tele. Karena punya tele dengan megapiksel dan sensor besar itu lebih banyak kegunaannya daripada punya ultra wide sensor besar. Ultra wide sensor gede bagusnya ketika kalian pixel peak. Sementara punya tele sensor gede artinya kita bisa ngezoom jauh di atas optical zoomnya dan menghasilkan foto yang masih bisa dipakai. Gitu aja soal spek kamera, kita masuk ke hasil dan langsung bahas intinya aja perbandingan antara kedua smartphone ini. Yang Motorola menang itu cuma sedikit, yaitu seperti kalian udah tebak detail di lensa ultrawide. Jelas Motorola menang, 8 megapiksel ultrawide Oppo bukan buat di pixel peep. Begitu juga dengan dynamic range dan processingnya di challenging lighting, Motorola menang. Yang Reno 14 menang itu banyak banget. Pantone Validated Color, Pantone Skin Tone di H60 Pro itu gimmick marketing doang gua rasa. Skin tone di Motorola seringkali meleset dari kondisi asli, Reno lebih akurat. Skin tone di Moto kalau pencahayaan udah kena artificial lighting atau ada perbedaan temperatur warna di satu frame itu sering lari. Kadang jadi extra eye pleasing saturated, kadang simply salah aja. Nggak cuma di main camera ya, tapi di lensa lain, mode lain sama aja. Mode portrait misalnya, itu sama. Sering keluar warna kuning kehijauan. Berasa juga di backlight soal warna ini. Dynamic range-nya dia bagus, tapi sering mengorbankan image quality di foreground justru. In fact, lawan Tecno Camon 40 yang biasa, bukan yang Pro. Kan punya sensor yang sama tuh ya, Lidya 700C, lebih akurat warna di Camon 40 loh. Problem warna berlanjut dengan perbedaan warna antara lensa ultrawide dan main camera yang cukup jauh. Reno ada perbedaan, tapi nggak sejomplang di Motorola. Processing di Motorola juga sering failed, ini gue jepret berturutan. Bukan burst ya, tapi satu-satu jepret speed normal aja. Reno berhasil terus, Moto beberapa kali fail. Tele jelas Reno lebih baik. Di optical zoom masing-masing yaitu 3 kali di Moto dan 3,5 kali di Reno. Kalau di pixel peep kelihatan mana yang sensor 10 megapiksel, mana yang 50 megapiksel. By the way, seringkali portrait di Moto juga miskalkulasi ya. Lihat rambut anak gue di sebelah kanan. Dan di kondisi lighting yang nggak biasa seperti lighting panggung, Reno konsisten memberikan warna dan detail yang lebih baik. Lebih kelihatan lagi bedanya di hybrid zoom 10 kali, which udah jauh di atas optical zoomnya. Walau jelas sudah terlihat proses, 10 kali di Reno masih bisa lebih dipakai daripada 10 kali di Moto. Kalau kita zoom lagi ke 30 kali ekstrim, wah itu apalagi ya, langit dan bumi hasilnya. Selfie foto di Oppo itu lebih bagus, lebih natural. Motorola tuh udah over sharpening banget, aneh jadinya. Nah ini perbandingan video kamera antara Motorola H60 Pro dan Reno 14. Reno 14 ini bisa 4K 60, sedangkan Motorola itu mentoknya di 4K 30.
Nih, ini main kameranya begini. By default tuh sebenarnya si Reno rada nggak stabil ya nih. Ini si Reno nih. Dia 4K 60 tapi nggak stabil. Baru stabil kalau kita nyalain fitur Ultra Steady. Nah, nyalain fitur ini dia ada nge-crop jadinya, tapi jadi lebih stabil. Basically kalau main kamera video keduanya sama-sama bagus, cuma ya tadi ya antara 4K 30 di Motorola versus 4K 60 di Reno 14. Nyobain ini kamera selfie 4K 60 fps pakai Reno 14 non pro ya. 4K 60 fps kalau gue lihat stabil. Tuh. Terus cara perekaman audio gimana? Tadi gue sempat preview, lumayan clean ya. Video kamera depan Motorola Edge 60 Pro. Dia sama kayak kamera belakangnya mentok di 4K 30 fps. Image quality-nya bagus, warnanya cukup natural, stabil juga. Gimana kalau perekaman audionya gimana? Bagusan mana sama si Reno 14? Setelah gue preview di PC, ternyata stabilisasi di Moto lebih baik. Reno itu masih berasa hentakan kakinya, tapi Motorola tuh lebih jitter videonya. Lihat di background di pepohonan situ. Lalu soal warna, Motorola juga terlalu muted ya, rada mati warnanya. Reno lebih eye pleasing. Secara sound juga di Reno suara gue lebih stand out, dimana di Moto sempet nyampur banget sama ambient noise. Di luar kategori-kategori yang barusan, di beberapa kategori lain, keduanya saling mengalahkan aja. Apalagi kalau ngomongin fotografi kondisi good light. Urusannya itu selera ya, perbedaan lebih di karakter warna dan kontras. Soal video, spesifik pindah-pindah lensa ketika recording, keduanya bisa dibilang nyaris imbang. Karena Reno, walaupun perpindahan lensa dari main camera ke tele itu smooth banget, jauh lebih smooth daripada Moto, Reno tuh nggak bisa pindah ke ultra wide dalam resolusi 4K. Harus turun dulu ke 1080p 30 fps. Di sisi lain ketika video telefoto, Reno unggul, detail, warna, segala macam lah itu on point. Kita push ke 7 kali zoom pun masih oke banget hasilnya dibanding Moto. Soal desain itu sebenarnya selera ya, dan keduanya itu nggak ada yang sempurna. Gue gak suka layar curve di Motorola yang menurut gue udah ketinggalan zaman. HP-HP premium zaman sekarang udah pada move away dari layar curve begini. Yang pakai layar begini justru HP-HP lower mid range. Lalu feel di tangannya juga biasa aja ya, kayak HP 45 jutaan zaman sekarang. Walau nggak bisa dipungkiri, tekstur eco leather rasa fabric di belakang bikin gripnya enak. Jauh berasa premium megang Poco F7 malah. Yang gue apresiasi dari Moto, dia ngasih case bawaan dari dalam box yang bagus banget dan tidak bikin look HP-nya downgrade. Di sisi lain, Reno punya feel di tangan yang benar-benar premium dengan material metal dan kacanya. Yang kurang oke dari Reno adalah modul kameranya yang generik dan kurang berkarakter. Kalau gue disuruh pilih, gue tetap pick Reno karena minusnya tuh buat gue cuma satu di modul kameranya yang generik dan gak berkarakter. Motorola lebih banyak kurangnya. Layar, P-OLED di Moto dan AMOLED di Reno. Lagi-lagi terlalu panjang ya kalau kita bahas technicals antara kedua jenis layar ini. Kita langsung lihat aja final produknya seperti apa. Keduanya secara image quality bagus, nggak ada komplain dari gue. Cuma layar Motorola tuh by default lebih pekat dan rada terlalu kontras aja. Tapi ini bisa di set ya, no worries. Tapi layar Motorola lebih terang di bawah cahaya matahari terik. Di luar itu secara visual, curve-nya itu sangat mengganggu, terutama ketika nonton atau gaming. Dua-duanya punya refresh rate 120Hz serta resolusi yang mirip juga. Oh ya, di settingan smart, Moto akan pakai 90Hz by default di banyak apps. Soal touchscreen-nya, sering lebih enak di Reno ketika lagi ngetik maupun gaming. Mungkin karena layarnya Motorola Curve itu dia punya accidental touch protection di pinggir-pinggirnya yang kadang pengaruh, terutama pas ngetik. Dua hal ini, speaker dan haptics, dimenangkan tipis oleh Motorola. Stereo speaker di Motorola lebih kenceng dan lebih clear juga. Dengerin nih.
Sementara haptics di Motorola dan Oppo sebenarnya keduanya bagus, cuma karakternya tuh gue lebih cocok ke Motorola. Feedbacknya tuh lebih dep gitu. Untuk UI dan software gue nggak bakalan bahas terlalu dalam karena bakalan panjang jadinya. Langsung ke intinya aja. UI Motorola itu clean banget ya, mendekati stok Android. Tapi jangan salah, fiturnya banyak banget, customization melimpah, dan overall UI-nya tuh masih lebih bagus daripada Vantage OS-nya Vivo. In fact, satu-satunya yang gue sayangkan dari customization-nya itu adalah kita nggak bisa ganti icon pack, pakai icon pack dari Play Store aja sih. Di luar itu, TOP, top. Yang terkesan sepele buat gue tapi matters adalah pilihan default fonts-nya yang banyak dan bagus-bagus. Nah, tapi soal AI itu masih banyak kurangnya. Dia punya AI sendiri, Moto AI namanya, yang punya banyak kegunaan. Tapi masalahnya, untuk berbagai fiturnya dia belum support bahasa Indonesia. Jadi ya kurang relevan ke market Indonesia. Sayang, padahal Moto AI ini sampai punya tombol dedicated segala loh. Paling productivity yang support bahasa Indonesia ya adanya di luar Moto AI justru. Di app recorder untuk transcribe dan notes untuk summary, itu aja. Nah, Reno gimana? ColorOS masih menjadi favorit gue dengan customization yang oke, namun nggak riweh dan tetap rapi. Soal smoothness juga masih di atas Motorola ya. Secara kadang-kadang kayak gue bilang tadi, out of nowhere, UI-nya Motorola kadang-kadang performance-nya turun. Soal AI juga dia udah support bahasa Indonesia untuk segala macam fitur productivity-nya. Untuk AI yang berhubungan dengan kamera pun, Reno jauh lebih lengkap. Dia punya eraser, AI reflection, dan lain-lain. Sementara Motorola hanya mengandalkan fitur bawaan Google Photos aja karena dia nggak punya galeri sendiri. Soal janji update, Reno juga unggul dengan 5 kali major Android update serta 6 tahun security patch. Sementara Motorola cuma 3 major Android update serta 4 tahun security patch. Lalu soal bloatware, sebetulnya ya bloatware-nya tuh sebenarnya lebih banyak Reno ya. Cuma semua bisa di-uninstall. Sedangkan Moto lebih sedikit, tapi nggak bisa di-uninstall. Cuma bisa di-disable. Annoying sih sedikit, tapi ya gue nggak terlalu worry. Terakhir, ada beberapa hal-hal lain yang mungkin secara spek penting gue taruh di tabel berikut aja. Yang notable adalah ketiadaan eSIM di Motorola. Mungkin ini bisa jadi deal breaker ya bagi beberapa orang. Alright, Motorola Edge 60 Pro dan Oppo Reno 14. Sulit cari pemenang secara objektif di antara keduanya. Semua kembali ke calon user apa yang dicari dari sebuah smartphone. Kalau gue boleh minta, gue pengennya kedua smartphone ini digabung aja. Tapi kalau harus pick satu, subjectively, gue akan memilih Reno 14. Karena kameranya, material body, suhu pemakaian in general, serta UI dan software. Kalau gue boleh minta custom, gue pengennya nih battery life di Motorola dan haptics-nya itu ditaruh ke sini. Itu bener-bener jadi HP yang sempurna. Alright, itu aja. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.